Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya dan teman-teman diskusi saya akan mempresentasikan hasil daripada diskusi kami pada materi yang telah kami paparkan pada mata kuliah perencanaan pembelajaran dan materinya perencanaan program pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Arif Rahman MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman diskusi saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syekila Nazifah dan teman saya Aan Mantoro Sidabutar serta Arjun Pascal Silitonga. Definisi perencanaan program pembelajaran. Apa itu perencanaan, program, dan pembelajaran? Yang pertama, perencanaan. Perencanaan merupakan proses dasar bagi pembelajaran untuk memilih sasaran atau menetapkan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk proses pembelajaran, sebab perencanaan ini merupakan proses dasar manajemen di dalam mengambil suatu keputusan dan tindakan di dalam pembelajaran. Perencanaan diperlukan dalam jenis kegiatan baik itu kegiatan belajar mengajar, di sekolah maupun kegiatan di masyarakat. Dan perencanaan ada dalam setiap fungsi-fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang merubah dinamis. Dalam era globalisasi ini pun perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis dan bukan hanya pada intuisi dan firasat atau dugaan kita. Di dalam manajemen, perencanaan pun adalah proses tujuan organisasi yang membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen, baik pembelajaran atau yang lainnya, karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak akan dapat berjalan. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan penjabaran, pengayaan, dan pengembangan dari kurikulum. Dalam membuat perencanaan pembelajaran, tentu saja guru selain mengacu pada tuntutan kurikulum juga harus mempertimbangkan situasi dan kondisi serta potensi yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian program. Apa itu program? Farida Yusuf Taib Nabis mengartikan program sebagai segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Dengan demikian, program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang. Program pembelajaran adalah strategi pembelajaran dan penilaian yang digunakan untuk menyampaikan dan menilai unit kompetensi. Cakupan program pembelajaran adalah hasil belajar atau tujuan pembelajaran yang berasal dari standar kompetensi dan garis besar isi, urutan, struktur pembelajaran, dan metode penyampaian dan penilaian yang akan digunakan. Kemudian pembelajaran. Apa pembelajaran itu? Pembelajaran yang sering juga disebut dengan belajar mengajar sebagai terjemahan dari istilah instruksional terdiri dari dua kata, belajar dan mengajar. Belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Hal ini sama dengan pendapat Woolfolk dan Nicole yang mengatakan bahwa belajar adalah perubahan dalam diri seseorang yang berasal dari hasil pengalaman. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti perubahan pengetahuan, kecakapan, dan kemampuan daya reaksi dan daya penerimaan yang ada pada individu tersebut. Menurut aliran behavioristik, kegiatan belajar terjadi karena adanya kondisi atau stimulus dari lingkungan atau dari yang lainnya. Jadi, dari materi yang telah saya sampaikan, perencanaan program pembelajaran adalah rancangan atau perencanaan satu unit atau kesatuan kegiatan yang saling berkesinambungan di dalam proses pembelajaran yang memiliki tujuan untuk mencapai suatu program dengan baik dan melibatkan sekelompok guru, siswa, serta tujuan yang dimaksud adalah pencapaian hasil belajar yang berasal dari standar kompetensi. Kemudian ada format atau prosedur dalam pembelajaran. Yang pertama ada identitas mata pelajaran,
Yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga materi pokok. Yang keempat media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang kelima strategi dalam pembelajaran. Yang keenam menentukan jenis penilaian. Yang ketujuh sumber bahan sesuai. Sumber bahan sesuai ini digunakan dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Baiklah, yang selanjutnya adalah fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi perencanaan program belajar adalah sebagai pedoman kegiatan guru dalam mengajar dan pedoman siswa dalam kegiatan belajar yang disusun secara sistematis dan sistemik. Perencanaan program belajar harus berdasarkan pada pendekatan sistem yang mengutamakan keterpaduan antara tujuan, materi, kegiatan belajar, dan evaluasi. Perencanaan pembelajaran mempunyai beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. A. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program pembelajaran yang sedang berjalan. B. Fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilakukan secara sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh. C. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan, akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan lebih efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan pembelajaran juga harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang, baik mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai dan strategi yang dilakukan dalam pembelajaran. E. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. Selanjutnya, F. Fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu dan dapat menghitung jam pelajaran yang efektif. G. Fungsi pencapaian umum. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilan melalui perencanaan yang baik. Maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. Yang terakhir, H. Fungsi kontrol. Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran.
Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran yang telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami oleh siswa sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Baik, kita ke manfaat perencanaan pembelajaran. Itu ada beberapa manfaat perencanaan pembelajaran, di antaranya itu ada satu, dapat memprediksi seberapa besar keberhasilan yang akan dicapai. Jadi di situ keberhasilan yang sifatnya untung-untungan sebab segala kemungkinan kegagalan sudah dapat diantisipasi oleh guru. Yang kedua itu adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah. Jadi dengan ini adalah dengan perencanaan yang matang, maka segala kemungkinan dan masalah yang akan timbul dalam diantisipasi sehingga dapat diprediksi pula jalan penyelesaiannya. Dan yang ketiga itu ada untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar secara tepat. Jadi di sini dengan perencanaan yang tepat, maka guru dapat menentukan sumber-sumber belajar yang dianggap tepat untuk mempelajari suatu bahan pembelajaran, sebab saat ini banyak sekali sumber belajar yang ditawarkan baik melalui media cetak maupun elektronik. Dan yang terakhir itu ada perencanaan akan membuat pembelajaran berlangsung secara sistematis. Dan di sini adalah dengan perencanaan yang baik, maka pembelajaran tidak akan berlangsung seadanya, tetapi akan terarah dan terorganisir, dan guru dapat memanfaatkan waktu seefektif mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran. Baik, kita ke slide berikutnya. Ada yang namanya perangkat perencanaan program pembelajaran. Itu terdiri dari 5. Dan yang pertama itu ada silabus. Yaitu silabus adalah merupakan pembelajaran yang dalamnya terdiri dari kompetensi dasar, sumber belajar, standar kompetensi, manajemen waktu, dan indikator tujuan yang harus diraih mahasiswa. Dan yang kedua itu adalah program tahunan atau prokta, di mana program tahunan merupakan program umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan sebagai pedoman bagi pengembangan program-program selanjutnya. Contohnya seperti program semester, program mingguan, dan program harian atau program pembelajaran setiap pokok bahasan. Terus yang ketiga itu ada program semester atau proms. Jadi di sini mengatakan berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Yang keempat itu adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, yang merupakan singkatan dari rencana pembelajaran, di mana tahapan yang harus dinilai oleh guru pada aktivitas pembelajaran kepada mahasiswa. Dan yang terakhir itu ada kalender pendidikan, di mana kalender pendidikan ini atau yang sering kita sebut dengan kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 3. Semoga yang kami paparkan dapat memberikan manfaat yang baik buat semua yang melihat dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.